Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya waktu yang sangat terbatas seperti biasa. Mari langsung saja kita mulai taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang akan kita berbagi insyaallah dalam waktu yang sangat terbatas ini adalah masih tema tentang dimensi manusia, yaitu dari aspek yang ketiga, hati dan apa yang dilakukan atau perbuatan manusia. Sekali lagi, masih bicara tentang dimensi manusia. Dalam hal ini adalah dimensi yang ketiga, hati dan perbuatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang lalu kita sudah bahas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada kalian apa yang ada pada tampilan fisik kalian dan bagaimana fisik kalian itu tidak dilihat oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, fisik kalian tidak dilihat, wala ila suwarikum, tampilan fisik kalian pun tidak dilihat oleh Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah apa yang ada di hati kalian, wa a'malikum, dan apa yang kalian lakukan. Ini yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini udah kita bahas kenapa kok urusan fisik dan tampilan fisik tidak dilihat oleh Allah, tidak dinilai oleh Allah. Jawabannya adalah karena urusan fisik dan tampilan fisik itu di luar kendali manusia. Manusia tidak bisa mengendalikan apakah dia berlahir menjadi seorang berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan. Dia tidak bisa mengendalikan bangsa apa dia, suku apa dia, warna kulit yang bagaimana dia, rambutnya keriting atau tidak dia, itu tidak ada yang bisa mengendalikan. Matanya sipit atau tidak sipit, hidung mancung atau tidak mancung, itu semua adalah terima jadi dan di luar kendali. Makanya itu bagaimana fisik dan tampilan fisik tidak dilihat oleh Allah, bahkan apalagi dinilai itu oleh Allah sama sekali tidak. Nah, yang dinilai oleh Allah adalah walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang dinilai oleh Allah adalah hatimu dan apa yang kau lakukan. Nah, inilah dimensi yang ketiga. Karena dimensi yang kedua yaitu tentang roh. Ini juga sudah kita bahas dan tidak perlu kita ulang lagi.
Dan dimensi yang ketiga ini yaitu hati manusia dan apa yang ada pada hati tersebut sehingga mengeluarkan apa yang disebut dengan tindakan dan perbuatan. Nah, inilah yang akan dinilai oleh Allah, hati, tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Pertanyaannya, kenapa ini dinilai dan kenapa ini diminta pertanggungjawaban? Karena apa yang ada di hati seseorang, bahkan apa yang dilakukan oleh seseorang, itu dia bisa mengendalikan. Sekali lagi, itu di bawah kendali seseorang tersebut. Ya, apa yang ada di hati kita, insya Allah kita bisa mengendalikan. Apa yang kita lakukan dengan segala apapun yang ada pada fisik kita, kemana kaki kita langkahkan, apa yang keluar dari lidah kita, bahkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu semua bisa kita kendalikan. Nah, karena apa yang ada di hati manusia dan apa yang dilakukan oleh manusia itu bisa dikendalikan dan bisa dikontrol oleh manusia itu. Makanya itu disitulah kenapa Allah melihat bahkan meminta pertanggungjawaban kepada manusia itu. Bahkan kalau kita baca hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang mungkin kita juga hafal hadis ini, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergerak kedua kaki manusia nanti di padang mahsyar kecuali hatta yus'ala an arba'in, kecuali dia sudah ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, di situ akan ditanya an umrihi fi ma'afna, umur yang Allah berikan kepadanya diapakan dan dihabiskan untuk apa. Itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Waktu yang Allah berikan kepadanya, yaitu dari perjalanan waktu, dari detik per detik, menit per menit, kemudian jam berganti jam, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun, yang dilalui oleh manusia, itu dia bisa kendalikan. Dia isi untuk apa, digunakan untuk apa waktu yang Allah berikan kepada itu, dia bisa kendalikan. Apakah dia isi dengan dosa dan maksiat, apakah diisi dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat, apakah diisi dengan hal-hal yang tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya, sesuatu hal yang sia-sia, itu bisa dikendalikan oleh manusia. Makanya itu Allah minta pertanggungjawaban tentang umur yang Allah berikan kepada manusia itu selama hidupnya. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Dan akan ditanya oleh Allah juga tentang masa remaja, masa muda, masa gagahnya. Padahal masa muda itu bagian daripada masa umur yang dilalui dalam kehidupan manusia, adalah bagian dari usia yang dilalui oleh manusia. Tapi kenapa ditegaskan yang kedua adalah wa an syababihi fima ablah? Padahal masa muda itu bagian an umrihi fima ablah. Padahal masa muda itu adalah bagian dari usia. Kenapa? Karena biasanya manusia banyak sekali yang terlena, yang lupa diri, yang menyalahkan masa mudanya, yang menyalahgunakan masa mudanya, yang menyalahgunakan waktu gagah-gagahnya, waktu kuat-kuatnya, justru digunakan untuk hal-hal yang negatif, untuk hal yang tidak bermanfaat. Nah, jadi pengulangan yang kedua wa an syababihi ini gunanya adalah sebagai peringatan, warning, agar jangan sampai ketika masa muda itu disia-siakan. Nah, yang ketiga yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang didapat itu didapat dengan cara apa? Didapat dari mana? Dan digunakan dan diinfakkan
digunakan untuk apa harta itu dan diinfakkan untuk apa harta itu akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Karena siapapun manusia ketika diamanahkan oleh Allah harta, kekayaan, aset dan yang berbentuk materi-materi yang ada di dunia ini, dia bisa kendalikan. Dia bisa atur untuk apa dan dengan cara apa dia mendapatkan harta dan mendapatkan kekayaan. Dan ketika harta, kekayaan itu sudah di tangan, dia juga bisa mengendalikan untuk apa itu harta digunakan. Apakah digunakan untuk hal yang baik dan positif, atau sebaliknya naudzubillah digunakan untuk hal negatif, dosa, maksiat dan kemungkaran. Makanya itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa an ilmihi ma amila bih. Ilmu, kepandaian, kecerdasan, keintelektualan yang Allah amanahkan, itu juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dimanfaatkan dan digunakan ilmu itu. Tapi kenapa ilmu, kepandaian seseorang, keintelektualan seseorang tidak ditanya oleh Allah dari mana kau dapat, di mana kau belajar, dengan cara apa engkau mendapatkan ilmu, pengetahuan dan informasi tersebut? Itu nggak akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Karena soal ilmu, pengetahuan itu baru akan bermakna ilmu itu ketika ilmu itu dimanfaatkan dan digunakan. Jadi orang banyak bagaimanapun ilmunya, dari manapun ilmu yang ada pada diri dia, mungkin kata orang pendidikannya secara misalnya secara formal dia sampai lulus sampai ke tingkat S3, bahkan mungkin mendapatkan gelar guru besar seandainya dan macam-macam. Tapi yang ditanya oleh Allah kalau soal ilmu adalah bukan dari mana kamu belajar. Kita dapat ilmu itu dari macam-macam. Bahkan ada satu pepatah yang mengatakan alam, kalau dalam bahasa Minang itu alam tak kambang jadi guru. Alam semesta, kehidupan yang kita lalui dalam kehidupan ini dimanapun kita berada, itu kita bisa jadikan guru, kita bisa jadikan sumber informasi, bisa kita gunakan menjadi satu ilmu bagi kita. Maka nggak ditanya oleh Allah tentang ilmu itu. Dari mana didapat ilmu itu? Dari mana kau belajar ilmu itu? Baik dapat dari mass media, apalagi sekarang yang namanya dunia media, subhanallah, medsos, dunia maya, begitu banyak informasi, bukan cuman beribu-ribu, bukan cuman beratus ribu, bahkan mungkin berjuta-juta informasi bisa didapatkan oleh manusia. Pertanyaannya, apakah ilmu itu ditanya dari mana dapat? Enggak. Yang ditanya setelah Anda dapat informasi itu, setelah Anda dapat ilmu itu, setelah Anda mendapatkan kecerdasan itu, setelah Anda mendapatkan kepandaian itu, untuk apa kau gunakan kepandaian itu? Untuk apa kau manfaatkan ilmu itu? Itu yang akan ditanya. Kenapa? Karena itu bisa dikendalikan oleh manusia itu. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah. Jadi yang tiga inilah yang di bawah kendali manusia, yaitu hati dan apa yang dilakukan oleh manusia. Dan dimensi inilah yang akan mendapatkan apa yang disebut dengan balasan, yang dikatakan adalah in syarrun fasyarrun wa in khairun fa khairun. Seandainya yang dilakukan itu satu kebaikan, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan. Dan apabila yang dilakukan kejahatan, maka dia akan mendapatkan kejahatan dan balasan berupa adalah azab, siksa, punishment karena dia melakukan kejahatan tersebut. Nah, di sini jelas ya kenapa Rasul menyatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak menilai apanya bentuk fisik kalian, tampilan fisik kalian,
walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian, dan yang dilihat oleh Allah adalah apa yang kalian lakukan. Karena tampilan fisik tidak bisa dikendalikan, dan apa yang ada di hati manusia dan apa yang dilakukan oleh manusia itu bisa dikendalikan oleh manusia itu. Makanya diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqullah. Berbicara tentang hati yang sering kita sebut al-qalbu. Kalau pluralnya adalah al-qulub, ya, al-qalbu, atau dalam bahasa Arabnya pluralnya jamaknya adalah al-qulub. Pertanyaannya, ya, subhanallah, ya, apa yang ada pada hati manusia ini sangat dahsyat sekali, ya. Bahkan bagaimana bentuk hati manusia itu pun ada bermacam-macam. Sehingga ada ulama yang mengatakan hati manusia itu ada yang disebut dengan qalbun marid, ada yang disebut dengan qalbun salim, bahkan yang parah yang sebetulnya adalah qalbun mayyit. Qalbun mayyit, hati yang sudah mati. Qalbun marid, hati yang sakit. Dan yang ketiga adalah qalbun salim. Subhanallah, orang yang nanti, ya, yang akan selamat menemui Allah sebut adalah orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Ini sering kita mendengar. Bahkan ada satu hadis Nabi, ya, ada satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul? Laisal ghina an kasratil mal wal arad, innamal ghina ghinan nafsi. Kekayaan yang sesungguhnya, kekayaan yang sebenarnya itu tidak dinilai dari banyaknya harta dan banyaknya materi yang ada pada diri seseorang, tapi wa innamal ghina ghinan nafsi. Kaya yang sesungguhnya adalah kaya jiwanya. Nah, jiwa manusia ini dipengaruhi oleh apa yang ada di hatinya. Bahkan bukan hanya sekedar hati yang bisa mempengaruhi jiwa manusia. Ada 3 hal. Yang pertama yang mempengaruhi jiwa manusia itu adalah hati. Yang kedua yang bisa mempengaruhi jiwa manusia itu adalah al-aqlu, akalnya manusia itu, ya, akalnya manusia itu. Nah, yang ketiga, ya, jiwa itu sendiri. Jiwa itu sendiri. Jadi subhanallah, ya, apakah kita akan menjadi manusia yang nanti selamat bertemu dengan Allah? Apakah kita menjadi manusia yang na'udzubillah justru tidak selamat ketika menemui Allah? Makanya itu Allah katakan illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat menemuiku adalah orang yang atallaha biqalbin salim, yang datang menghadapku dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari penyakit-penyakitnya. Apalagi selamat dari hati yang sudah mati. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqullah. Hati yang sakit, na'udzubillah, hati yang mati. Dan kita berharap jangan sampai hati kita sakit, apalagi mati. Kita berharap hati kita adalah selamat. Selamat dari apa? Ya otomatis selamat dari segala apa yang membuat hati kita itu rusak. Makanya itu subhanallah, dalam bahasa Imam Ghazali, ya,
ada bab tentang tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi, hati atau jiwa yang bersih. Nah, jiwa yang bersih ini biasanya dipengaruhi dengan hati yang bersih. Ya, makanya itu subhanallah, kita selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis sahih, yaitu doa yang disebut dengan doa al-ma'thur, ya, doa yang berlandaskan wahyu dari Allah, berlandaskan apa yang dinyatakan oleh Nabi. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang selalu memutar balik hati manusia, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku ya Allah untuk selalu istiqomah di atas ajaran agamamu ya Allah. Jadi hati ini ya mampu kita kendalikan. Nah, otomatis karena kita adalah makhluk, karena kita adalah ciptaan Allah, karena Allah adalah Sang Khalik yang maha mencipta dan maha segalanya, bahkan maha memutar balik hati manusia. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwa. Berbicara tentang hati yang mati. Ya. Subhanallah, naudzubillah. Kita berharap jangan sampai hati kita mati. Nah, biasanya hati yang mati ini jiwanya jiwa yang selalu mengajak dan memerintahkan dia untuk melakukan perbuatan dosa, maksiat, kemungkaran dan hal yang zalim dan hal yang negatif. Ini orang yang hatinya mati. Yaitu dalam Al-Qur'an disebutkan adalah an-nafsu al-ammarah bisu. Ya. An-nafsu al-ammarah bisu. Apa itu an-nafsu al-ammarah bisu? Hati yang senantiasa memerintahkan dia untuk melakukan perbuatan dosa. Dalam Al-Quran surat Yusuf, ya, ayat 53 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak akan menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Wa ma ubri'u nafsi, siapapun manusia tidak akan mampu untuk menyatakan dirinya bebas dari kesalahan. Terus Allah katakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena apa? Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Ini orang yang kalau hatinya sudah mati, dia selalu didorong untuk melakukan kejahatan, selalu didorong untuk melakukan maksiat, selalu didorong untuk melakukan perbuatan negatif, selalu didorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan kita berharap kepada Allah, memohon kepada Allah, jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang hati kita dan jiwa kita yang selalu menyuruh, mendorong dan memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan jahat ini. Kalau udah seperti ini hati manusia, Pak, maaf, rasa kasihannya sudah tidak ada. Maaf, rasa bersalahnya sudah tidak pernah ada. Maaf, hatinya sudah tertutup. Nah, ini yang disebut dengan qalbun mayyit. Jika manusia itu sudah punya hati, hatinya yang disebut dengan al-ammarah bisu. Nah, siapa ini yang bisa menyembuhkan? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari contohnya apa sih tanda-tanda orang yang sudah hatinya mati?
Ya, orang yang hatinya sudah mati itu tanda-tandanya, Pak, ciri-cirinya, mudah-mudahan nggak ada pada diri kita, Pak. Ya, dia itu dosa itu dia nikmati gitu loh. Menzolimi orang itu dia nikmati gitu loh. Membohongi orang itu dia nikmati, dan nggak ada merasa bersalah sedikit pun, walaupun sudah banyak korban berjatuhan karena kezolimannya. Walaupun banyak sudah korban yang berjatuhan karena kebohongannya, walaupun sudah banyak korban karena perbuatan-perbuatan negatifnya, dia nggak peduli. Bahkan bisa jadi dia bangga, bahkan bisa jadi menjadi profesinya. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Ini contoh orang yang hatinya sudah mati. Yang disebut kenapa sudah mati? Karena jiwanya adalah jiwa yang senantiasa memerintahkan dia untuk melakukan dosa, maksiat, dan perbuatan jahat dan kejahatan, dan dia sudah tidak bisa kontrol. Nah, ini yang bisa menyelamatkan dia hanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sayang kepada orang kayak gini, Pak, kalau misalnya kita masih sayang sama orang kayak begini, kita doakan. Kita doakan. Ya, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah yang kayak gini. Diberikan oleh Allah ya. Kalau kadang-kadang ya gimana ya, yang namanya banyak sudah korban berjatuhan karena orang yang hatinya sudah mati seperti ini, kadang-kadang orang bukan malah mendoakan, malah nyumpahin malah. Apalagi orang-orang yang sudah menjadi korban kejahatannya, korban kebohongannya, korban perbuatan-perbuatannya akibat hatinya yang sudah mati tersebut. Nah, yang kedua adalah hati yang sakit, ya, qalbun marid. Nah, ini agak lumayan lah. Ya. Kalau qalbun marid ini ciri-cirinya sebetulnya adalah ya masih suka melakukan dosa, masih suka melakukan maksiat, walaupun sekali-kali, ya sekali-sekali dia sadar, taubat, sekali-sekali dia tahu bahwa ini dosa loh, bahwa ini nggak benar, bahwa ini melanggar etika, ini melanggar hukum, ini melanggar moral. Nah, ini orang yang qalbun marid. Qalbun marid ini biasanya digambarkan dalam Al-Quran adalah al-qalbul lawwamah, namanya an-nafsul lawwamah, ya, an-nafsul lawwamah, yaitu jiwa yang senantiasa ya al-lawwamah, mengajak dia untuk melakukan perbuatan dosa, kejahatan dan maksiat. Ya, cenderung, bahkan sangat cenderung kalau penyakitnya parah, yang disebut dengan an-nafsul lawwamah. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Qiyamah ayat 100, ayat berapa? 102, ayat 1 sampai ayat 2. Ayat 1 sampai ayat 2, apa kata Allah? Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan saya tidak bersumpah dengan apa? Dengan bin nafsil lawwamah, dengan jiwa yang disebut dengan al-lawwamah itu, yaitu yang cenderung untuk melakukan dosa, yang cenderung untuk melakukan kejahatan, yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau yang sakitnya parah. Nah, yang sakitnya parah itu jiwanya adalah an-nafsul lawwamah. Kalau yang sakitnya nggak terlalu parah, nah ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini dalam istilahnya disebut an-nafsu al-mulhamah, jiwa yang mana jiwa itu cenderung untuk melakukan dosa, cenderung untuk melakukan kebaikan, 50-50. Kalau yang al-lawwamah tadi 50% ke atas,
yaitu cenderung melakukan dosa dan kejahatan. Kalau nafsul mulhamah ini 50-50. Kalau dia bisa kendalikan nafsunya, hatinya, insya Allah dia akan menjadi orang baik. Bahkan bukan cuma sekedar orang baik, menjadi orang yang muttaqin. Kalau sudah muttaqin, insya Allah dia orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, qad aflaha man zakkaha. Subhanallah. Kata-kata aflah, al-falah, ya, keberuntungan. Kalau pakai bahasa al-falah itu biasanya keberuntungan dunia dan akhirat dalam bahasa Arab. Kalau keberuntungan hanya di dunia biasanya an-najah. Maka dalam lafaz azan itu hayya 'alal falah, ya, bukan hayya 'alan najah. Ya, walaupun an-najah dengan al-falah itu artinya sama. Ya, al-falah, an-najah. Itu artinya adalah keberuntungan, an-najah, kesuksesan. Tapi kalau an-najah, kesuksesan hanya di dunia. Contoh, ya, lulus dalam ujian, nah, selamat sukses, ma'an najah. Ya, kalau teman kita di wisuda, kita ucapkan ma'an najah, barakallahu fiik. Bukan ma'al falah. Nah, kalau al-falah itu sukses, beruntung, tapi dunia akhirat. Makanya itu dalam bahasa azan lafadznya adalah hayya 'alal falah. Mari kita kabai keberuntungan dan kesuksesan. Kesuksesan di mana? Kesuksesan di dunia dan insya Allah kesuksesan di akhirat nanti. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqullah. Orang yang punya nafsu al-mulhamah ini, dan manusia semua punya nafsul mulhamah. Sehingga Allah katakan nanti wa nafsi wa masawwaha. Ya, semua manusia itu diciptakan oleh Allah punya yang disebut dengan jiwa. Jiwa yang bagaimana? Ya, yang di sini wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa untuk menjadi orang jahat, bakat untuk menjadi orang baik. Kalau dia ingin menjadi orang baik, bahkan bukan cuman baik di hadapan manusia, tapi juga baik di hadapan Allah, gampang kata Allah. Qad aflaha man zakkaha. Sucikan, bersihkan jiwanya itu. Nah, dari apa ya? Dari penyakit-penyakitnya. Makanya itu subhanallah, ya. Kalau kita belajar ilmu usul fikih, ada satu bab yang disebut dengan yaitu tazkiyatun nafsi, yaitu bab tazkiyatun nafsi ini dalam usul fikih dia adalah bagian dari maqasidus syariah. Ya, bagian dari maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu apa sih? Output hasil akhir yang Allah inginkan dari segala keputusan dan ketetapan hukum syar'i. Hukum syar'i itu semua pasti punya output dan punya tujuan. Tujuannya apa? 3. Salah satu tujuan yang ketiganya adalah, yang pertamanya adalah tazkiyatun nafsi. Apa itu tazkiyatun nafsi? Membersihkan jiwa-jiwa orang yang menjadi objek hukum tersebut. Itu dibersihkan oleh Allah. Makanya itu, ya, subhanallah, kalau orang ingin bertanya bagaimanakah sholat yang sesuai dengan syariat, apakah cukup hanya sekedar sholat itu terpenuhi syarat dan rukunnya, sempurna dengan yang sunnah-sunnahnya, meninggalkan segala apapun yang membatalkan sholat tersebut? Yes, itu baru dari aspek tata cara bagaimana sholat itu dilakukan. Nah, ini kajiannya kajian fikih. Bagaimanakah puasa yang diinginkan oleh Allah yang sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah? Apakah cukup hanya sekedar syaratnya terpenuhi, terutama syarat sahnya,
rukunnya terpenuhi, yang sunnah-sunnah dalam ibadah puasa itu dilakukan, dan meninggalkan apapun yang membatalkan puasa itu? Pertanyaannya yes, tapi itu hanya baru aspek bagaimana puasa itu dilakukan. Ada aspek lain yang diinginkan oleh Allah dari ibadah kita. Nah, aspek apa? Aspek tazkiyatun nafsi. Apa aspek tazkiyatun nafsinya? Dalam sholat misalnya Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pakai bahasanya tanha. Tanha ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini adalah biasanya penggunaan adalah untuk lil istimrar, berkesinambungan. Jadi sholat yang benar itu sholat yang bagaimana? Tanha, inna sholata, sholat yang benar, yang sesuai dengan syariat, yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu bukan hanya sekedar bagaimana caranya benar dan sah, bahkan sempurna dengan yang sunnah-sunnahnya, dan meninggalkan segala yang membatalkan. Itu hanya aspek tata cara bagaimana sholat itu dilakukan. Tapi sholat yang diinginkan oleh Allah, selain tata caranya harus seperti itu, tapi harus menghasilkan tazkiyatun nafsi. Apa tazkiyatun nafsi di sini? Ini bacaan-bacaan sholat kita, gerakan-gerakan dalam sholat kita mampu menjauhkan orang yang sholat itu secara berkesinambungan dari dia melaksanakan sholat sampai sholatnya selesai, bahkan berkesinambungan sampai dia meninggalkan dunia ini. Artinya mengakhiri hidupnya di dunia ini, menghembuskan nafas yang terakhir. Bagaimana sholatnya itu mampu membuat dia menjadi manusia-manusia yang meninggalkan segala bentuk jenis perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu baru namanya sholat yang utuh sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Nah, ini aspek namanya aspek, yaitu tazkiyatun nafsi. Salah satu bagian daripada apa yang disebut dengan adalah maqasidus syariah. Nah, contoh misalnya yang kita baca dalam sholat itu apa? Takbir. Takbir itu lafaz apa? Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah yang maha agung, yang maha besar dan maha segalanya. Jadi orang yang betul-betul mengatakan, memasukkan ke dalam hatinya dan mengaplikasikan lafaz Allahu Akbar ya dalam kehidupannya, sekaya apapun dia, sepintar apapun dia, bahkan orang anggap kekuasaannya begitu tinggi dan strategis apapun, banyak bagaimanapun ilmunya, secerdas apapun dia kata orang, ya, wah kata orang, wah itu pak kamus jalan, banyak orang bilang, itu apa aja dia bisa bahas, apa aja dia bisa terangkan secara detail, dia lulukan oleh orang banyak berlimpah bagaimanapun hartanya, sampai orang bilang duitnya nggak berseri, tapi dia tetap menganggap dirinya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yang maha akbar, yang maha segalanya dalam kehidupannya adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ini namanya adalah sholat yang memenuhi unsur tazkiyatun nafsi. Puasa, apa hasil yang diinginkan oleh Allah? Apakah hanya sekedar puasa itu tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, meninggalkan segala yang membatalkan, sempurna cara puasanya dengan melakukan hal yang sunnah-sunnah? Oh, tidak hanya sekedar itu. Tapi bagaimana puasa yang diinginkan oleh Allah itu, apalagi puasa Ramadan, la'allakum tattaqun. Kata la'allakum di sini kata yang menunjukkan arti keharusan, karena dia adalah firman Allah, qaulul khaliq lil makhluk. Ungkapan Allah sebagai sang khalik kepada makhluknya, la'allakum tattaqun. Yang saya inginkan dari hasil puasamu itu adalah
bagaimana puasa yang kau lakukan itu harus menghasilkan ketakwaan kepada kalian ketika engkau berpuasa di bulan Ramadan, bahkan selesai Ramadan, bahkan berkelanjutan, berkesinambungan sampai datang Ramadan akan datang, bahkan sampai akhir hayatmu. Kenapa? Karena yang digunakan oleh Allah dalam lafaz ini adalah fi'il mudhari tattaqun ala wasni taf'alun, present continuous tense dan future tense. Di sini dahsyatnya bahasa Arab adalah dengan dalam manfaatnya fi'il mudhari ini gunanya adalah menunjukkan arti kebersinambungan. Nah, pertanyaannya, sudahkah puasa yang kita lakukan mampu mengantarkan kita baik di bulan Ramadan ketika berpuasa, bahkan selesai Ramadan, bahkan sampai datang Ramadan akan datang, bahkan insya Allah sampai akhir hayat kita, puasa kita itu mampu membuat kita menjadi manusia-manusia muttaqin. Makanya itu hadis yang sering kita dengar kalau di bulan Ramadan itu, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia nggak dapat apa-apa dari puasanya, yang didapat hanya lapar dan haus. Apakah cara puasa yang salah? Bisa jadi cara puasanya benar, bisa jadi cara rukun puasanya sudah dilakukan, bisa jadi syarat puasa sah puasanya sudah dipenuhi, bahkan cara-cara yang menyatakan hal yang sunnah dalam puasa sudah dia lakukan, yang membatalkan tata cara puasanya dia sudah tinggalkan. Tapi kenapa kok masih sia-sia? Karena puasanya tidak mampu mengantarkan dia dan membentuk dia menjadi manusia yang bertakwa. Makanya itu dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, ya, kenapa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Betapa banyak dari umatku yang berpuasa tidak dapat pahala apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Jadi ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi menjadi bahan renungan bagi kita, ya. Sudahkah jiwa kita ini bersih, sehat hati kita sehingga kita selamat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Bagaimana cara membuat hati kita ini bersih? Ya. Subhanallah, kalau dalam kajian tasawuf itu ada 3 cara secara garis besar. Ada namanya adalah takhalli, ada namanya nanti tahalli, ada namanya nanti tajalli. Ini bahasa Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Gimana hati ini bersih? Bagaimana supaya jiwa ini bersih? Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Hati yang ketiga, hati yang qalbun salim. Nah, hati yang qalbun salim inilah yang nanti Allah katakan illa man atallaha biqalbin salim. Nah, hati yang qalbun salim inilah yang subhanallah tidak mati hatinya, tidak sakit hatinya, betul-betul selamat. Selamat dari apa? Dari segala bentuk penyakitnya. Nah, yuk kita lihat, ya, bab tentang misalnya tazkiyatun nafsi. Ya. Apa sih yang bisa mengotori hati kita tuh banyak sekali, Pak. Apa sih yang bisa mengotori jiwa kita tuh banyak sekali. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya itu menjadikan satu bab yang disebut dengan bab tazkiyatun nafsi. Di situ penyakit-penyakit hati itu banyak sekali itu. Ya, rakus itu penyakit hati itu. Iri hati itu penyakit hati itu. Sombong, bahkan sombong ini yang membuat iblis atau setan itu terusir dan diusir oleh Allah dari surga. Ya, sombong. Apalagi, Pak? Pelit. Apalagi itu? Ego. Apalagi, Pak? Dengki, hasut. Waduh. Apalagi sakit hati itu?
Maaf kalau kata anak sekarang itu baper. Baper itu penyakit hati itu. Selalu bawa perasaan. Yang biasanya kalau orang baper ini orang nggak pernah benar sama dia, salah terus. Ya Pak Jagus. Ya Ustaz Imam. Ini penyakit hati. Baper, bawa perasaan. Apalagi kalau sekarang malas itu sekarang sering disebut mager. Malas gerak. Itu penyakit hati itu. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu kita mohon jangan sampai terkena penyakit namanya al-kasal, malas. Ya Allah, apalagi Pak penyakit hati Pak? Ayo kita sebutin satu-satu, itu banyak itu. Nggak usah yang ada pada diri orang, pada hati kita aja, coba kita lihat. Ya, maaf. Kalau melihat orang lain itu, kalau istilah orang Jawa, wang sinawang. Apalagi dari urusan materi dan harta. Apa tuh wang sinawang? Ngelihat orang selalu lebih sukses, ngelihat orang selalu lebih maju, ngelihat orang selalu lebih bahagia. Pada istilahnya, rumput di halaman orang lain selalu kelihatan lebih hijau daripada rumput di halaman kita. Padahal halaman kita rumputnya sudah hijau gitu Pak. Kenapa? Hatinya sakit. Makanya itu saya pernah mendengar kajian Pak Profesor Quraish Shihab. Syukur itu ada 3 macam. Syukur yang pertama itu adalah syukur hati. Apa itu syukur hati katanya? Syukur hati itu adalah apapun nikmat yang Allah berikan, hati kita menerima dengan ridho dan puas. Nah ini nih, qanaah, ridho dan qanaah dan puas. Udah berlimpah nikmat yang Allah berikan kepada kita dan sudah kita rasakan, tapi hati kita selalu masih belum ridho, apalagi puas, kurang terus. Padahal Allah sudah ingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini syukur yang pertama. Bagaimana kita akan bisa bersyukur kepada tindakan dan perbuatan kita menunjukkan kita sebagai orang bersyukur, sementara hati ini masih belum puas, belum ridho, padahal sudah banyak nikmat yang diamanahkan dan dirasakan dalam hidupnya, diamanahkan oleh Allah kepadanya. Nah, syukur yang kedua, syukur lisan. Apa syukur lisan? Lidahnya ini selalu memuji Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, minimal alhamdulillah. Berterima kasih kepada manusia sebagai perantara nikmat itu dan bersyukur kepada Allah. Makanya itu Rasul bilang, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak ada terima kasihnya kepada manusia, itu tandanya orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Nah, syukur yang ketiga, syukur amal, syukur perbuatan dan tindakan. Apapun ya, anggota tubuh kita, kaki kita, mulut kita, telinga kita, otak kita, tangan kita, kalau kita menunjukkan orang yang bersyukur, semua kita gunakan dan manfaatkan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dulu mungkin ya. Nanti pertemuan selanjutnya kayaknya masih dalam tema ini, kita akan bicara 3 hal yang membuat hati kita ini bersih. Dalam bahasa tasawuf adalah at-tahalli, at-tahalli dengan at-tajalli. Saya rasa cukup, maaf lahir dan batin. Ya, mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang hati kita bersih, sehingga jangan sampai hati kita ini mati, bahkan sakit pun jangan. Menjadi qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Dan mudah-mudahan sekali lagi, sehingga apa yang kita lakukan semua adalah selalu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul al-falah, keselamatan dunia dan akhirat bisa betul-betul kita gapai, sehingga terrealisasilah apa yang Allah katakan,
dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kita selamat, di akhirat pun kita selamat, dan kita terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya masuk surga langsung tanpa harus mampir ke nerakanya Allah. Nauzubillah min dzalik. Maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.